Halo, kembali lagi di video saya di kali ini. Di sini kami akan membahas di video kali ini saya akan membahas tentang pembahasan kesimpulan dan saran. Jadi sebenarnya saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danda, NIM 220930811035. Jadi di video ini saya akan membahas tentang pembahasan kesimpulan dan saran untuk kelompok 7. Jadi pembahasan hasil penelitian merupakan bagian penting dalam laporan ilmiah yang menghubungkan ilmuwan empiris dengan teori serta disusun secara deskriptif dan konsisten terhadap judul dan rumusan masalah penelitian. Penulisannya juga harus tetap dalam koridor ilmiah, tidak menyimpang atau melantur meskipun ada tekanan untuk memenuhi jumlah halaman tertentu. Dari konsistensi antara judul, perumusan masalah, pembahasan, kesimpulan, dan saran harus dijaga agar laporan tidak menjadi tulisan yang tidak fokus. Jadi prinsip pembahasan, jadi temuan ini hasil penelitian harus dilanjutkan dengan teleologi ilmu, yaitu aksiologi, di mana hasil penelitian digunakan untuk membenarkan pengetahuan, kebenaran, pemahaman, penjelasan, prediksi, pengendalian, penerapan. Jadi hasil penelitian diperoleh melalui pembahasan data lapangan yang diubah menjadi informasi. Maka dalam pembahasan itu peneliti harus menjawab epistemologi, aksiologi, dan teleologi ilmu. Dari daftar aksiologi ilmu dapat dipilih beberapa sesuai dengan informasi yang dapat pembahasan, minimal berisi penjelasan, analisis penyebabnya, dan dilanjutkan dengan peramalan, pengendalian, dan penerapan bagi kehidupan manusia. Jadi hal penting harus disampaikan dalam pembahasan penelitian itu temuan hasil penelitian, teori yang digunakan dalam penelitian, hasil penelitian orang lain yang bisa berfungsi sebagai penguat atau juga sebagai perbandingan, gagasan-gagasan lain dalam penelitian terdahulu yang ada relevansinya, kemudian pendapat-pendapat pribadi peneliti, bahan-bahan sekunder lainnya. Kemudian kita masuk di sistematika pembahasan hasil penelitian. Jadi gambaran umum sistematika pembahasan hasil penelitian tidak memuat. Berikut adalah susunan sistematika pembahasan hasil penelitian, minimal itu mengacu pada tujuan dan hipotesis penelitian. Jadi gambaran sampel perlu disajikan secara singkat. Pertama informasi yang diperlukan nantinya untuk keabsahan hasil pembahasan dengan kondisi real sampai penelitian. Kemudian di kesimpulan pada bab hasil dan pembahasan yang perlu diselesaikan atau isu strategi atau ontologi perlu dijelaskan untuk menjawab mengapa dan bagaimana episteme dari temuan, untuk dimulai dengan mengemukakan ide, gagasan peneliti melalui aktivitas logika induktif. Jadi hasil temuan dengan pengalaman lapangan, baca jurnal atau majalah penelitian. Kemudian membahas teori, prinsip, hukum, asumsi yang lain melalui aktivitas logika deduktif. Kemudian pada akhir setiap bahasan, sajikan ide peneliti sebagai ramalan atau rekomendasi agar temuan tersebut dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi kehidupan manusia, atau aksiologi. Kemudian selain itu, peneliti juga harus menyatakan penerimaan atau penolakan terhadap hipotesis secara jelas dan agar menarik. Pembahasan sebaiknya disusun dengan pendekatan 5W1H untuk membangun alur pikir yang logis dan komunikatif. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan di video kali ini. Jadi jika ada kekurangan mohon dimaklumi. Sekian dari saya, kembali lagi ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.